Halo guys, apa kabar? Deadlock sekarang lagi ngubah standar industri game live service. Di pertengahan tahun 2025, angka puncak pemain game ini sempat turun drastis, sampai cuma nyisa di kisaran 15 ribuan pemain. Kalau kita lihat data SteamDB, banyak orang mulai ngeraguin masa depan proyek eksperimen Valve ini. Tapi, situasinya berubah di awal Januari 2026. Valve ngeluarin update gede-gedean, yang judulnya Old Gods New Blood. Nggak pakai promosi besar-besaran, apalagi iklan CGI yang mahal. Jumlah pemain aktif barengan langsung naik nembus angka 100.000 pemain. Kesuksesan ini bener-bener jadi tamparan buat studio game AAA sekarang. Kalau kita bandingin, Sony udah ngeluarin dana ratusan juta dolar buat bikin dan masarin Concord. Tapi ujung-ujungnya, server game itu terpaksa dimatiin cuma dalam hitungan minggu, gara-gara sepi peminat. Valve justru ngambil jalan yang beda. Mereka ngebiarin Deadlock jalan, cuma lewat sistem invite only. Ratusan ribu pemain tetap masuk, karena kualitas gameplaynya emang bikin nagih. Kelihatan banget kalau standar game mahal yang isinya kosong, sekarang udah mulai ditinggal pemainnya. Di video kali ini, kita bakal bahas kondisi Deadlock di awal 2026. Kita lihat gimana cara unik Valve ngehukum cheater, dan kenapa racikan Frog ini sukses narik ratusan ribu pemain aktif di tengah industri game yang cuma mentingin grafik. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dulu. Dan nyalain notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Dan kalau kalian tertarik dukung aku lebih, kalian juga bisa join YouTube membership. Oke, kita lanjut. Proses pembuatan Deadlock ini sebenarnya udah makan waktu bertahun-tahun. Publik pertama kali tahu soal proyek ini di bulan April 2019. Waktu itu, komunitas data miner nemuin kode rahasia yang namanya Citadel di dalam file Dota 2. Rekaman tes internal dari tahun 2018 ngeliatin kalau Citadel ini dimainin dari sudut pandang orang pertama dengan pasukan minion yang bentuknya kayak semut. Masuk ke bulan Maret 2020, Valve ngegeser fokus pengembangan dan ngubah nama proyek ini jadi Neon Prime. Di fase ini, gamenya ngambil tema fiksi ilmiah cyberpunk di dunia alien bernama Fracture. Desain karakternya sebenarnya udah kebentuk. Karakter kayak Infernus, waktu itu namanya Inferno. Terus karakter Viscus, awalnya dibikin dengan bentuk ikan buntal. Tapi, Valve dapat banyak ulasan negatif dari playtester internal. Mereka ngekritik kalau visual cyberpunk itu terlalu pasaran dan generik. Ngerespon hal itu, Valve ngebuang tema fiksi ilmiahnya dan ngubah dunianya jadi realitas alternatif kota New York era 1940-an yang penuh nuansa sekte gaib dengan nama The Cursed Apple. Tes skala kecil yang cuma ngelibatin 1.000 sampai 2.000 pemain mulai bocor ke publik di bulan Mei 2024. Puncaknya itu di Agustus 2024, di mana screenshot sama klip gameplay ngebanjirin internet. Valve sama sekali nggak pakai dokumen Non-Disclosure Agreement atau NDA secara legal. Mereka cuma masang pesan peringatan di layar utama yang minta pemain buat nggak nyebarin aset game. Peringatan yang pastinya nggak dihirauin sama komunitas. Akhirnya Valve nyerah, nyabut status rahasianya, dan ngerilis halaman Steam buat Deadlock. Dalang dibalik desain game ini adalah sosok developer yang pakai nama Yoshi di server Discord resminya Deadlock. Yoshi ini aktif banget interaksi sama komunitas dan ngeluarin patch keseimbangan nyaris tiap hari. Udah jadi rahasia umum di kalangan pemain kalau Yoshi ini sebenarnya alter ego dari Frog, kreator legendaris Dota 2. Kehadiran Frog ini otomatis jadi jaminan mutu kalau Deadlock emang punya mekanik MOBA tingkat tinggi yang sesungguhnya. Secara fundamental, Deadlock ini gabungan dari MOBA 6 versus 6 sama third person shooter. Awalnya Valve ngedesain 4 jalur pertarungan atau lane, tapi di bulan Februari 2025, mereka mangkas jalurnya jadi 3 jalur utama, kuning, biru, dan hijau, buat musatin intensitas pertempurannya. Pemain harus ngancurin Guardian, Walker, Base Guardian, 2 Shrine, dan terakhir bos utamanya, yang bernama Patron. Keunggulan mutlak Deadlock ini ada di mekanik pergerakannya. Karena dibangun pakai Source Engine, game ini ngewarisin DNA mekanik dari Team Fortress 2 sama Apex Legends. Deadlock ngasih opsi mobilitas ekstrim, mulai dari dash, air dash, dash jump, wall jump, sampai sliding. Tiap karakter punya bar stamina, biasanya 2-3 bar, buat ngeksekusi gerakan itu. Pemain bahkan bisa ngelakuin air strafe, yaitu belok tajam di udara, cuma dengan nahan tombol A atau D sambil ngegerakin mouse, plus ngelakuin super glide dari ujung tebing.
Sistem pertarungan jarak dekat juga dimasukin secara utuh. Ada serangan ringan, serangan berat, sama sistem parry. Nangkis serangan musuh di waktu yang pas, seringkali ngejamin kill gratis. Serangan berat juga sering dieksploitasi sama pemain level atas buat alat mobilitas di udara. Soalnya gerakan ini ngasih momentum dorongan ke depan buat ngehemat stamina pas lagi nyusurin peta. Nggak ada role yang baku di Deadlock. Valve ngehancurin konsep jungler atau mid laner yang kaku. Ambil contoh karakter Ivy. Ivy punya set kemampuan yang cocok banget buat posisi support. Tapi, Ivy juga punya kecepatan ngebersihin minion sama monster hutan yang tinggi. Kalau tim isinya terlalu banyak hero damage, pemain bisa ngerakit item Ivy murni buat support. Sebaliknya, kalau tim kekurangan daya serang di pertengahan pertandingan, pemain bisa langsung ngerombak rute item Ivy jadi carry. Kebebasan ini bikin alur pertandingan jadi susah diprediksi. Mata uang di game ini namanya Souls. Fungsinya mirip gold di MOBA lain buat ngebeli item. Objektif petanya didesain padat banget. Ada Soul Earn, sebuah Gucci yang maksa pertandingan berubah jadi mode Capture the Flag. Pemain yang bawa Gucci ini bakal kelihatan di peta dan harus nganterin Gucci-nya ke sisi berlawanan buat ngasih bonus Souls masif ke seluruh tim. Di menit ke-10, mid boss bakal muncul. Kalau dikalahin, pemain harus ngelakuin serangan berat ke kristal yang jatuh. Kristal ini ngasih 3 kuota revive buat tim, yang otomatis ngubah pertarungan 6 versus 6 jadi 9 versus 6. Selain itu, tiap 5 menit bakal muncul bridge buff, yang kalau dihancurin, bakal ngasih penguatan status nyawa, senjata, atau pergerakan yang bertahan selama 160 detik. Masuk ke tahun 2026, Valve makin berani ngerombak mekanik intinya. Mereka ngerilis mode baru yang namanya Street Brawl. Mode ini nampilin pertarungan 4 versus 4 yang difokusin di satu jalur pendek. Mode ini ngilangin fase farming dan murni ngandelin tawuran intens dengan durasi pertandingan yang cepat banget. Biarpun sukses ngedatengin ratusan ribu pemain, update 2026 ini bawa kekacauan gede di komunitas. Valve ngerilis 6 karakter baru secara bertahap lewat sistem voting harian tiap hari Senin sama Kamis. Sistem ini malah dieksploitasi. Pemain di forum Reddit secara terbuka ngelaporin fenomena throwing, yaitu pemain sengaja ngalah dan bunuh diri di dalam pertandingan. Cuma buat ngerotasi antrean, biar mereka punya kesempatan lebih cepat pakai karakter baru yang lagi tren. Matchmaking publik jadi rusak parah. Tapi, ini emang taktik ngumpulin data khasnya Valve. Di fase beta ini, Valve ngorbanin kenyamanan publik sesaat demi ngelakuin stress test buat 6 karakter baru. Ngumpulin ribuan data kekalahan sama kemenangan harian buat nyeimbangin statistik karakternya. Masalah kedua datang dari sektor keamanan. Media ngelaporin kalau cheater udah mulai nginvasi server Deadlock. Menariknya, Valve nggak ngerespon pakai cara blokir akun biasa. Mereka ngenalin sistem anti-cheat paling bikin malu di sejarah e-sport. Pas sistem ngedeteksi cheater, pemain di dalam pertandingan bakal nerima opsi voting. Mereka bisa milih buat berhentiin pertandingan atau ngubah cheater itu jadi seekor katak dengan darah tipis di sisa waktu pertandingan. Valve sengaja jadiin cheater ini kelinci percobaan. Mereka ngebiarin cheater masuk buat ngelatih mesin learning Valve supaya lebih pinter ngebaca program curang, sekaligus ngasih kepuasan psikologis buat pemain yang jadi korban. Kekacauan matchmaking dan status game yang masih kekunci di jalur undangan ini berdampak fatal ke ekosistem kompetitif profesional. Valve nggak ngasih kepastian soal jadwal rilis versi 1.0 atau membentuk sirkuit turnamen resmi sekelas The International. Akibatnya, organisasi e-sport raksasa mulai ragu buat investasi penuh. Tim sekelas Virtus.pro langsung ngebubarin roster Deadlock mereka setelah 6 bulan jalan, gara-gara kurangnya kejelasan finansial dan ekosistem dari pihak Valve. Sekarang ini, skena e-sport Deadlock sepenuhnya cuma bertahan lewat turnamen pihak ketiga, dari level A tier sampai D tier di Wikipedia, tanpa ada sirkuit liga resmi dari Valve. Mundurnya Virtus.pro ini malah mempertegas prinsipnya Valve. Valve nolak tekanan investor buat ngebangun sistem liga franchise instan yang gampang rapuh. Mereka fokus ngebangun pondasi komunitas dulu. Ini kebukti dari fitur-fitur yang udah ditanam di dalam klien gamenya. Biarpun gamenya belum rilis resmi, Deadlock udah punya penjelajah build item langsung di dalam game. Fitur ini ngemungkinin pemain baru ngakses konfigurasi item dari ribuan pemain lain tanpa perlu keluar buka browser. Ada juga fitur theater mode berbasis ID pertandingan.
yang nyimpen tayangan ulang atau replay dari semua pertandingan publik, biar pemain amatir bisa ngebedah pergerakan sama posisi pro player dengan gampang. Beda sama karakter generik di game Highguard, tiap karakter di Deadlock punya dialog interaktif yang kuat dan kerasa manusiawi banget. Jadi kesimpulannya gimana? Deadlock di awal 2026 ini emang kelihatan berantakan banget kalau dilihat dari sisi e-sport atau orang-orang yang kena apes pas nyari pertandingan. Sistem voting yang gagal sama serbuan cheater itu emang beneran terjadi. Tapi, semua kekacauan ini sebenarnya cuma cara Valve buat ngetes semuanya secara langsung. Racikan Ice Frog sama sistem hukuman unik buat cheater ini bikin Valve bisa ngerapin Deadlock biar makin solid pakai source engine yang emang udah paten. Ratusan ribu orang yang masih betah main udah cukup ngasih tahu kita kalau di saat game-game gede cuma mentingin grafik tapi isinya kosong, gameplay yang beneran seru bakal tetap jadi pemenangnya. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Seberapa excited kalian nunggu Deadlock rilis? Dan apa hal yang paling kalian tunggu dari Valve buat game ini ke depannya? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, dan cek videoku yang lain. Makasih banyak juga buat yang udah join membership dan support channel ini. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace!